alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kegiatan Millennial Smarttrend Virtual Ramadan hari keempat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Mansuriah, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Wira Informatika Global, dan juga kepada siswa-siswi SMK Wira Informatika Global yang saya banggakan. Baik, saya di sini sebagai host atau pembawa acara akan membacakan sunnah acara kegiatan hari ini dalam video conference Millennial Smarttrend Virtual Ramadan hari Kamis 7 Mei tahun 2020. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir doa tutup. Untuk baik untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara telah kita buka, marilah kita bekerja ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada pemateri Bapak Ahmad Salim SAG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'amu ikafir. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min wal wafat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha nakala darajat wa tuballighuna bi asraqiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al jannat wa fitan asad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil ki wa an qabla al maut dan maut Allah maut pada hisab al barosi wal jununi wal juzami wa sa'il asqam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan sallallahu alaihi wasallam. Yang kepala Informatika Global, Ananda, siswa-siswi SMK Wira Informatika Global, walaupun belum semuanya ya tampak bergabung di juga kan Kang Aga. Insya Allah pada sesi ke berapa sekarang ya hari Kamis? Sesi hari Kamis ini Bapak kebagian materi tentang penguatan akhlakul karimah. Setelah materi di provinsi untuk penguatan tema ini mau mengikuti birrul walidain, kemudian korban virus corona COVID-19, selanjutnya tentang cinta tanah air dan juga toleransi. Pertama Bapak akan menyampaikan materi tentang birrul walidain. Birrul walidain atau secara bahasa kitanya adalah berbakti kepada orang tua. Walidain itu kalimat dua ya, sana ya. Kedua orang tua. Berbuat untuk bakti kepada orang tua secara disimpulkan para ulama sepakat itu wajib. Walaupun perintah orang tua tersebut perintahnya mubah. Perintah yang saja sudah wajib menurut, apalagi perintahnya perintah yang wajib. Asal perintah tersebut bukan perkara maksiat. Moal meureun aya bapak nitah nyolong nya. Moal aya bapak meureun kita mabok moal.
sagoreng-goreng na bapak mau nita anak-anak ngabangsat. Kecuali meureun cara dina dongeng aya hiji budak nyolong ramutan kanyahoan ku nu bogana. Sia nyolong ramutan cenah budak teh nengah ka luhur, Pak, nu bogana nyahoan padahal bapana aya di luhur. Jadi sakeluarga ngabangsat. Tidak akan terjadi seperti itu. Jadi bagaimanapun perintah orang tua asalkan tidak perintah maksiat anu mubahna wae kudu ditaati. Ya. Jadi anak itu bisa tergolong al-uquq. Apa al-uquq itu? Durhaka ya. Dan lawan bir itu al-uquq. Maka durhaka orang tua. Berbahagialah kepada anak-anak semua yang orang tuanya masih ada yang umur masih ada, silakan kasihani apa berbakti kepada yang nanti kita sudah tidak ada. Karena bagaimanapun masih ada suara yang lainnya ya Pak? Enggak, bentar. Hah? Kan? Mati wakur birhamma kama dan rendahkanlah diri terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Lawan surat Al-Ikhlas disampaikan kita meski merendahkan diri terhadap orang tua walaupun kurang jaga jadi orang kaya jadi orang hebat tetap kita rendahkan diri terhadap orang tua merendahkan diri. Nah jadi orang SD atau buat sekolah-sekolah acan tapi mereka bisa kaya kalau lain biji tidak mengalir ini darah orang tua. Pikir darah salapan bulan mengandung geus ngalahirkeun kutuban geus garupa ya. Tadi baik pada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Ibnu Hajam berkata birrul walidain itu hukumnya tadi apa fardu ain. Semua manusia, semua anak secara individu orang tua. Jadi lamun teu berbakti dosa. Dia berhak. Gimana keutamaan berbakti pada orang tua? Ini termasuk amalan yang paling mulia. Masuk pada amalan paling mulia. Betapa dibahagiakan hatena ku urang, kalau kahayang urang itu dan kadang kolot mah lain hayang-hayang ting dibere duit kahayang dibere materi kolot mah bunga gitunya. Yang kedua nya bahwa berbakti salah satu sebab diampuninya dosa. Selain kita bertobat pada Allah, coba berbuat baik pada orang tua. Insya Allah Allah di surat Al-Qur'an berbuat durhaka yang sepele aja, durhaka kolot eta durhaka eta dia anu masih zaman durhaka kolot eta durhaka dak eureunnan zaman dunanya. Yang ketiga al-jannatu tahta tidak berada di bawah telapak kaki ibu kalian. Makanya ketika anak semua ingin mendapatkan surganya Allah, tapak ibumu. Apa? Segala tapaklah tidak orang tua. Pahalanya surga ketika diturut. Ya, diturut.
Ya ngaji nyai bantuan ke mama dapur ngawar. Masya Allah itu insya Allah ada di bawah tapak kaki ibu. Yang sutul waliden dengan ibu bapakmu, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan ibu bapakmu. Jadi kalau ingin mendapat keridhaan Allah, sing ridholah orang tua. Nah, ketika orang tua kita ridho, pada hakikatnya Allah sedang ridho. Ketika dalam keadaan marah. Oke, dan ada gangguan dulu. Dulu aja Pak, saya pemateri. Sudah. Yang masuk. Oke, sudah dimut. Sebentar. Bapak maaf sebentar, suaranya nggak ada. Ya, Bapak ke mute kayaknya, Pak. Ada. Ada, Bapak. Ya, siap. Ada. Mohon maaf tadi salah pencet. Lanjut anak ya. Tadi bahwa hak orang tua terhadap anaknya sama masih hidup, satu mentaati, sama tidak menurhaki Allah. Jadi orang tua punya hak dari kita untuk kita taati. Jadi orang tua baik nyentil ke anaknya, baik memarahi anak. Ketika anaknya tidak mentaati orang tua, sebab itu hak untuk diturut perintahnya. Maka ketika anak ada, berarti Anda punya gitu ya. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan kedua orang. Bakti kepada mereka senang. Budullaha wala tusyriku bihi wa bil walidain ihsan. Allah dan janganlah kamu mempertentukannya dan baik pada kedua orang tua. Buat baik teh tuh bro. Misal merah tapi nak urangna kakolot kurang somea tengenaheun hatena senengkeun hate kolot. Ngeunakeun atas angan kadara nunguna ngeunakeun hatena. Komo geus kolotna sensitif barudak. Kolot am geus kolot sensitif babari kasinggung ku anak. Urang ulah aya ucapan-ucapan nu matak nyinggung ka kolot. Itu senangkan hatinya. Yang ketiga, hak orang tua dari kita harus merendahkan diri di hadapan keduanya. Tadi Bapak sampaikan, sanajan orang harus jadi pejabat anu hebat, terus jadi jelema orang kaya, jadi orang terkenal. Hanya seorang sekolah, tetap mereka itu adalah kita. Kita hormati mereka. Ya, lanjut. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro. Bentar. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Secara kesimpulan dari ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada orang tua, jangan menyia-nyiakan mereka, apalagi mereka sudah tua,
Mereka nanti kita pelihara, mereka kita urus. Jangan sekali-kali mengucapkan jangan sekali-kali ke orang tua wae geus teu meunang komodi lebih dari aya nu wani kakolot nyebut monyet, nyebut kehet, astagfirullahaladzim. Nyebut wae geus durhaka, kemudian nyebut monyet. Urang teh lahir ti kolot, berarti urang ge anak monyet meureun. Ya. Dari ayat ini jelas, mari kita berbuat baik pada mereka. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan lidah Anda. Allah dia tiada bertulang. Tisaledat letah berbahaya. Lebih bahaya daripada tisaledat suku. Tisaledat suku mah bisa dipencet, bisa diurut. Tisaledat letah mah kana hate. Kalau nyerian hatena, masa Allah durhaka. Urang sanajan rajin ibadah tapi nganyarikeun hate kolot. Naudzubillahi min dzalik, eta kolot bakal ka urang kaasup jelema anu durhaka. Ya. Selanjutnya, yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Ya. Menyediakan untuk mereka. Kamu kolot mah atau umi karesepna kadaharan naon? Umi mah resepna teh jengkol. Pangulikeun jengkol ku urang. Eta mangenu pahala. Umi mah karesepna teh kue putu, pangulikeun kue putu. Masya Allah eta. Menyediakan makanan, terutama makanan apa yang mereka paling sukai, favoritna naon gitu. Mau ke sekolah ulah gitu. Ya. Nu kagenap meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Ada sahabat Nabi ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ikut jihad. Kata Rasul, apakah kamu masih punya ibu? Iya ya Rasul, urus ibumu. Kamu tidak usah ikut perang. Arek jihad wae, boga ibu. Ternyata ngurus ibu lebih gede pahalana daripada jihad. Urus ibumu. Kamu ima tepira arek nyaba, arek beja-beja acan. Bari ini tengah ngageblogeun pantau, masya Allah. Durhaka eta. Walaupun kita nanti sudah tua, orang tua masih ada, mau kemana-mana, izin kepada mereka, walaupun rumahnya jauh. Kamu lalaki. Lalaki itu milik ibunya, walaupun dia sudah punya keluarga. Laki-laki ini milik ibunya. Sanajan udah tua, ibu udah masih ada, bebeja kakolot. Bu, abdi bade angkat ke anu doakeun nya sing barokah. Gitu minta doana. Selanjutnya, 7, kita harus berdoa kepada ibu daripada kepada ayah. Ya, cek Nabi mending ibumu baru ayahmu. Dua nana manggil bareng, cek nyai, cek bapana, Siti Amanatu Saniah. Bareng tangga goroan dua nana. Heulakeun inung. Hadis Nabi ge kieu ibu heula, mama heula nya engke kerak bapak nu kadua gitu. Ulah abong kene bapak mere duit, bapak ditiheulakeun, tetap ibumu yang didahulukan. Ya. Yang ke-8, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Nah, ini maksud apa? Ini begini. Mencela orang tua di sini maksudnya kita mencela orang tua orang lain. Urang moyokan bapak babaturan. Itu hakikatnya mencela orang tua kita. Sebab nanti teman kita malas mencela orang tua kita. Itu maksudnya. Bapak moyokan misalnya bapak si anu. Pak Agage pasti malas tak bapak moyokan ngaran bapak dicela. Nah itu tidak bolehnya. Di SMK bukan ngaran bapak entong. Itu sama dengan mencela orang tua sendiri. Sebab nanti dia membalas. Paham ya? Oke, yang kedua tentang empati terhadap korban terimbas COVID-19. Pada saat ini ya, kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diberi ujian. Tapi mudah-mudahan ini virus cepat sirna kita secara khusus dan umumnya secara global cepat habis. Kita harus berempati terhadap korban yang secara langsung papar atau yang terimbas, terutama di zona-zona merah yang sudah diterapkan PSBB. Ada empati. Kalau empati itu hanya sebatas, kalau simpati hanya sebatas karunya.
si karunya, oke? Ia ikut merasakan emosi orang lain dan malah ikut membantu, menolong, itu empati. Ternyata empati lebih dalam. Maknanya, kan akhlak kita sebagai seorang muslim berempati terhadap korban, terutama yang yang terimbas di bidang ekonominya, diberlakukannya physical distancing, penjagaan sosial berskala besar, masyarakat menengah ke bawah anu biasa boga penghasilan, teu boga penghasilan da kudu cicing di imah, stay at home. Cik urang sudah teu macet di imah cenanya, teu usaha ka mana-mana. Mari kita meureun aya budayakan tengok tetangga, bisi tetangga urang membuka segala aya, buat tetangga urang mangan cai hungkul bisi kitu, kan urang dosa. Enggak punya inisiatif untuk membentuk relawan, mengumpulkan dana, membantu mereka, membantu penyemprotan untuk membagikan sembako misalnya dengan cara mengumpulkan dari para donatur. Itu bagus itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Tapi ulah dipoto ya, sos. Foto namanya. Oh. Jadi kecuali kalau hasil donatur dipoto teh jangan ninggalikeun kan. Nah, itu mah enggak apa-apa. Tapi kalau lengan kencagit dengan kabatur sedang ayo tahu ulah yang tadi contohnya ya gerakan tengok tetangga, donasi dan lain-lain. Ya selanjutnya untuk sebagai solidaritas sosialnya, apalagi di Indonesia kita budaya gotong royong dari nenek moyang kita dari sejak sudah terbiasa. Ini kebiasaan yang perlu untuk dilestarikan dan sekarang sudah mulai pudar. Baheula mun arek ngaruak teu kudu digorowan tetangga teh ngabarantuan enak mah hese. Zaman kuli baheula mah masih aya. Sekarang sudah mulai pudar. Mari kita bangkitkan lagi kegiatan gotong royong ini. Kata di sama ya, saling menolong dalam kebaikan. Di zaman Covid sekarang ini, zaman virus sekarang ini, virus yang datangnya kita harus bahu tolong menolong. Bisa tetangga orang yang kekurangan, mari kita bersama-sama membantu mereka. Ya. Bangkitkan lagi kegiatan yang itu. Kita jangan sampai jadi orang yang individualis. Ketika kita meninggal pun kita nanti butuh orang lain. Orang lain gotong royong menggali kuburan kita. Gotong royong memandikan kita. Gotong royong membawa jenazah kita. Gotong royong menyolatkan kita. Moal aya nu maut datang sorangan moal. Mata tong hayang hidup sesorangan. Saudara, butuh teman. Hal sepele saja. Seuri wae butuh batur. Coba seuri sorangan. Dia nu gelo pan. Tapi lamun seuri na loba batur, oh cenah anu piseurieun. Padahal baturna gelo kabeh. Kali eta mah nya. Selanjutnya. Nah, sampai situ ya. Toleransi. Toleransi dalam bahasa Arabnya tasamuh atau as-samaha. Ini merupakan konsep modern. Konsep saling menghormati, saling kerjasama di antara kelompok, baik itu beda secara etnis atau secara suku bangsa, beda bahasana, beda budayana, beda politik maupun beda agama. Kita harus bertoleransi dengan semua perbedaan. Sebab hidup ini lahir dari perbedaan. Ya. Jika agim mah kita lahir karena ada laki-laki dan perempuan. Bapak kita laki-laki, ibu kita perempuan. Lahirlah kita. Adam dan Hawa lahir anak-anaknya. Coba lamun Adam yang Asepan mah lahir meureunnya. Lalaki dua anak, kita lahir dari perbedaan. Sayur asam aja yang kita nikmati rasanya enak itu kan dari perbedaan. Rasa asin, rasa manis, rasa asam bergabung eta beda-beda rasa jadi satu keharmonisan. Toleransi di dasar asam ternyata nikmat. Tidak saling mendominasi, lamun mendominasi eta sayur moal ngeunah. Sok saling menghargai. Ya. Beda bahasa, kena kita satu bangsa Indonesia. Beda budaya, tidak apa-apa, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda, tetap satu, dua. Walaupun kita berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu. Saudara, sebangsa, setanah air. Gitu ya, ada lagunya ya.
Selanjutnya, Islam mengajarkan toleransi sejak zaman Nabi. Ketika Nabi di Madinah dulu, Nabi dengan orang Yahudi toleransi. Nabi menghargai orang Yahudi selama mereka tidak memerangi Islam. Ya. Bentuknya apa? Islam mengajarkan menolong siapapun. Arek beda agama, tidak naon. Arek nu miskin, arek nu beunghar, selama mereka sakit kita bantu, kita tolong. Ya. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Menolong orang sakit masih hidup akan mendapatkan ganjaran atau mendapat pahala. Orang yang sakit pasti masih hidup karena sudah meninggal, sudah jadi jenazah. Yang kedua, orang Islam mengajarkan boleh menjalin kerabat, boleh menjalin silaturahmi dengan orang tua saudara walaupun mereka non muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kita punya orang tua orang musyrik atau orang tua itu kafir, ke orang ngajak kafir tong diwaro, ke orang ngajak musyrik tong diwaro, tapi ulah dicarekan, pergauli mereka dengan baik. Yang ketiga, Islam mengajarkan boleh memberi hadiah pada non muslim. Sugana ku minang diberi hadiah mah euy menang hidayah tah non muslim teh. Ning urang Islam teh balager. Ulah tibaliknya, orang Islam diberi ku orang Kristen, teh tibalik urang jadi loba nu asup perisan ku sabab diberi sarimeh. Loba nu kitu. Urang kabatur mere bantuan. Ya. Apalagi kita punten-puntennya budaya muslim di Indonesia khususnya di Jawa Barat, kalau pembangunan di masjid kan kita biasa minta di jalan, kenceng. Sebenarnya kita malu itu ya. Ari masjid ngabangun masjid, ari imah aralus digigir, aya minta sumbangan di jalan. Ngaliwat orang non muslim, Islam mah geuning mintaan duit di jalan cenanya. Karena orang non muslim mereka ditarget seorang berapa. Jadi teu pernah kacaritakeun nyen gereja mintaan di jalan, teu aya benar. Kita budaya buka mindset kita rubah pikiran kita untuk membangun itu. Mari kita bersama-sama untuk benar-benar pagede-gede sedekah, gitu ya. Islam mengajarkan toleransi dengan membiarkan ibadah orang lain, tapi tidak mesti ikut-ikutan ibadah. Make sami-sami ngucapkeun selamat segala. Teu kudu. Dan selamatna urang nu selamatna urang, batur mah teu selamat mata kitu ge. Selamat hari anu ka batur. Mata lain itu lain selamat cilaka. Persesat sebenarnya. Teu kudu ngucapkeun selamat urang mah. Biarkan mereka beribadah, biarkan mereka merayakan hari rayanya, kita jangan ikut mengucapkan selamat. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan untukku agamaku. Kul, ya, katakanlah. Kulun ya'mal ala syakilatihi. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Man tasabaha ma bikamin fahuwa minhum. Lamun aya jelema pipilueun kana ibadah hiji golongan, manehna kasih golongan eta. Orang non muslim ngayakeun perayaan hari agamana, urang pipilueun tah, maka kita dianggap golongan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Toleransi itu lain pipilueun lain. Ya. Toleransi mah menghormati biarkan, tong diganggu eta toleransi lain ngiluane urang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Surat Al-Qasim 5. Terakhir tentang cinta tanah air. Kitab At-Tahliyah wa Targhib fi Tarbiyati wal Tahzib, Sayyid Muhammad mendefinisikan bahwa tanah air atau watun itu sebagai tanah di mana kita lahir, di mana kita tumbuh berkembang, di mana kita memanfaatkan tumbuhannya, kita memanfaatkan binatang ternaknya, kita minum airnya, menghisap udaranya, tinggal di atas tanahnya, tinggal di kolong langitnya, serta menikmati berbagai fasilitas dari hasil bumi di lautnya sepanjang masa. Nah, kita ditingginya kita tanah air orang. Urang lahir di Jawa Barat, ngadahar sangu ditanam di Jawa Barat, ngadahar samput di Jawa Barat, di kolong langit Jawa Barat, ngadahar ternak di Jawa Barat. Jawa Baratnya tanah air orang. Kita wajib mencintainya. Kita wajib mempertahankannya. Kita wajib membelanya demi NKRI, Negara Kesatuan Republik. Ada hubul waton minal iman.
cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak berikan kepada host. Kak, dipersilakan Kak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ali selaku pemateri. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan memberikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta didik, silakan jika ingin bertanya, akan tetapi sebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, tes. Halo. Mas, maaf kagak, Nisa mau izin bertanya pada materi. Silakan Mangga. Halo Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Ananda dari kelas 11 Multimedia 2. Sebelumnya mohon maaf namanya Asus ya tadi nggak sempat keganti. Ya, nggak apa-apa. Kan Asus Bapak. Ya. Asus itu singkat. Nisa mau apa Bapak singkatan? Anak yang akan sukses. Oh, amin Bapak. Mau tanya tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kan di dalam surat Al-Isra ayat 23 kalau nggak salah bilang aja nggak boleh. Tapi kalau misalkan nih disuruh ke warung, berangkat ke warung tapi ngerasa kesel gitu Bapak, ngerasa disuruh. Terus itu gimana Pak? Ya. Mau ditampung dulu, mau langsung dijawab Pak Gak? Silakan Pak, langsung dijawab aja. Ya. Tadi itu Anissa ya? Iya, Nisa Pak. Nisa, terima kasih pertanyaannya bagus. Jelas ayat tadi kan dari dinding clear, kan A saja sudah tidak boleh. Ya. Tapi orang tapi nyebut ah. Nah, ah itu kan kekesalan. Kesal ke orang tua itu termasuk dosa. Maka kalau sudah melakukan segala minta maaf bersama, hanya gitu. Makanya jangan minang tiap hari dianggap dosa kecil. Orang yang menganggap itu dosa kecil maka terbiasa jadi bos. Ketik lila jadi gede. Malah itu bukan dosa kecil, dosa orang tua. Tapi kalau mah jangan budak. Oke, kalau mah geus ngampura, tapi urana kudu hidang mentang pura ulang ada bulan lebarannya. Itu ya, Bapak. Mah doakeunnya Nisa jadi jemaah soleh sinja besok. Insyaallah jabah komo di tahun kieu mah sangat mustajab. Cekap teh kinten-kinten. Nuhun cekap hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada yang lain jika ingin ditanyakan. Barangkali Siti Amanatusnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Saya deh penginten, ada. Jika saya isuk candalaharnya. Silakan jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali,
kita akhiri saja. Namun sebelum mengakhiri, silakan kepada seluruh peserta dinyalakan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sudah dinyalakan semuanya? Sudah. Itu siapa? Ferdi sarap. Serap. Delapan Pak di dalam mah. Maaf, bentar. Sudah siap semuanya? Itu Ferdi itu belum siap. Ferdi pandangan hongko tadi. Dari 1, 2, 3. Ya, sudah Kak. Sudah. Ya. Terima kasih kepada materi dan seluruh peserta yang telah hadir pada pertemuan video conference kali ini. Kita alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Sudah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dari Fer ya.